Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bu Ratri akan membahas materi tentang media promosi. Materi ini merupakan materi dari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Materi ini merupakan KD 3.17, yaitu menerapkan media promosi pemasaran, dan KD 4.17 yaitu tentang membuat media promosi pemasaran. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini ialah diharapkan peserta didik mampu menerapkan dan membuat media promosi pemasaran. Di video kali ini akan dibahas beberapa hal, yaitu pengertian media promosi, fungsi media promosi, tujuan, serta macam-macam media promosi. Nah, menurut kalian apa sih media promosi itu? Jadi, media promosi itu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat kesadaran, pemberitahuan, membujuk dan mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Fungsi media promosi. Promosi memiliki 5 fungsi dalam perusahaan atau lembaga. Di antaranya yaitu informing, persuading, reminding, adding value, dan assisting. Yang pertama ialah informing atau memberikan informasi. Nah, promosi di sini itu membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta dapat memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua ialah persuading atau membujuk. Jadi maksudnya ialah media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga adalah reminding atau mengingatkan. Jadi maksudnya ialah iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar di ingatan para konsumen saat kebutuhan muncul yang berhubungan produk dan jasa yang diiklankan. Dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek pengiklan hadir pada konsumen. Yang berikutnya ialah adding value atau menambah nilai. Terdapat 3 cara yang mendasar perusahaan yang memberi nilai tambah bagi penawaran, inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Yang kelima adalah assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Periklanan merupakan salah satu alat promosi, di mana promosi membantu perwakilan penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Yang berikutnya ialah tujuan media promosi. Adapun tujuan dari media promosi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengirimkan informasi suatu produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk memperoleh pelanggan baru dan menjaga loyalitas konsumen. Yang ketiga, untuk menstabilkan penjualan ketika pasar sepi. Yang keempat, untuk membuat citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang kelima, untuk memperoleh peningkatan penjualan dan profil atau laba. Yang keenam, untuk merubah tingkah laku dan anggapan konsumen. Macam-macam media promosi. Media promosi yang dapat digunakan dalam mempromosikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, brosur. Brosur adalah terbitan tidak berkala yang tidak dijilid keras, lengkap dalam satu kali terbitan. Nah, yang kedua adalah katalog. Media ini biasanya memuat informasi yang lebih lengkap dibandingkan flyer ataupun brosur, sangat tepat untuk mempromosikan produk dengan jumlah banyak. Yang ketiga ialah pamflet. Pamflet adalah semacam buklet atau buku kecil yang tidak berjilid, mungkin hanya terdiri dari 1 lembar yang dicetak di kedua permukaannya.
Yang keempat adalah buklet. Buklet merupakan media komunikasi massa yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan-larangan kepada halayak massa dan berbentuk cetakan. Yang kelima ialah spanduk. Spanduk merupakan suatu media informasi dan promosi yang sering digunakan oleh para perusahaan dalam memasarkan sebuah produk. Biasanya spanduk ini terdapat pada tepi jalan raya atau di warung-warung. Yang keenam ada billboard atau papan reklame. Billboard atau sering disebut dengan papan reklame adalah bentuk promosi iklan di luar ruangan dengan ukuran besar. Pada era digital saat ini, billboard atau reklame pun menggunakan teknologi baru sehingga muncullah digital billboard. Yang berikutnya adalah banner. Perkembangan teknologi digital printing membuat X-banner cukup populer digunakan pada saat ini. Yang berikutnya adalah kartu nama. Kartu nama dianggap penting saat kita akan menonjolkan profil diri atau pekerjaan kita yang kadang tidak bisa dipresentasikan secara detail melalui sebuah smartphone. Yang berikutnya ialah media cetak. Media cetak adalah media massa yang berbentuk printing di mana dinikmati dengan membaca dan bentuk medianya statis, misalnya saja adalah koran atau majalah. Yang berikutnya adalah sosial media. Sosial media ini merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten. Jenis-jenis media sosial yang populer digunakan di Indonesia antara lain jenis-jenis media sosial yang populer digunakan di Indonesia antara lain ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.